Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari usul fit tafsir. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil sedikit dari muqaddimah yang berkaitan dengan ilmu tafsir, dan juga telah kita sebutkan definisi dari tafsir. Tafsir secara bahasa adalah diambil dari kata al-fasaru yang bermakna al-ibana wa kashful mughatta. Secara bahasa ilmu tafsir adalah al-ibana bermakna al-idhar, yaitu menampakkan, wa kashful mughatta dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, tafsir adalah ilmu yang diketahui dengannya untuk memahami Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan menjelaskan makna-maknanya, yaitu makna Al-Quranul Karim, dan juga mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan menjelaskan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini definisi yang pertama yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di antara definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah tafsir adalah ilmu yang dibahas di dalamnya. Tafsir adalah ilmu yang dibahas di dalamnya dari Al-Quran Al-Karim dari sisi penunjukannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan manusia. Dengan kadar kemampuan manusia. Ini di antara definisi tafsir. Baik. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang sejarah ilmu tafsir dan fase-fase atau tahapan-tahapan yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran dahulu diturunkan, perlu diketahui,
Al-Quran Al-Karim dulu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun di Mekah maupun di Madinah. Ada di antara ayat atau Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hawadith, berkaitan dengan kejadian-kejadian atau sebab-sebab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan pada masa beliau baik di Mekah ataupun di Madinah, ada yang diturunkan dari kejadian-kejadian atau sebab-sebab tertentu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada para sahabat, kepada para manusia waktu itu. Dan ada juga ayat Al-Quran Al-Karim itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebab sama sekali sebelumnya, tidak pernah diturunkan sebelumnya, dan di dalamnya ada ilmu-ilmu yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui dari ilmu tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia, menafsirkan kepada manusia. Ini sebagaimana yang telah datang di dalam tafsir surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Qala al-kautsar naharun fil jannati a'tanihi rabbi. Baik. Ayat "Inna a'tainakal kautsar," sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Baik, ini tidak pernah diturunkan sebelumnya. Kemudian Nabi menjelaskan Al-Kautsar adalah sungai yang ada di dalam surga yang diberikan kepadaku oleh Rabbku. Baik, jadi ilmu tafsir adalah yang pertama kali itu masdarnya atau sumbernya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Al-Quran Al-Karim itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, ilmu tafsir, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada para sahabat Nabi, berpindah kepada para sahabat di dalam memahami makna-makna Al-Quran, di dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim, pindah kepada para sahabat. Dan ada di antara mereka 16 orang yang paling mengetahui tentang ilmu tafsir Al-Quran Al-Karim. Ada 16 para sahabat yang paling mengerti, yang paling tahu tentang ilmu tafsir. Bisa antum catat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar ibn al-Khattab. Di orang-orang atau para sahabat yang paling tahu, paling mengerti dengan ilmu tafsir Al-Quran Al-Karim.
Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang ketiga Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Yang keenam Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Yang ketujuh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang kedelapan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Yang kesembilan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Baik, yang kesembilan Abu Musa al-Ash'ari yang kesembilan. Yang kesepuluh Abdullah bin Zubair. Yang kesepuluh Abdullah bin Zubair. Kemudian yang ke-11 Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ke-12 Abu Hurairah. Yang ke-13 Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-13 adalah Abdullah bin Umar. Yang ke-14 Abdullah bin Amr. Yang ke-15 Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Yang ke-16 Aisyah ibunda kita radhiyallahu an. Baik, ini 16 orang dari kalangan para sahabat yang paling mengerti, yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Baik, ini yang pertama. Apaan ini yang kedua? Yang pertama, masa Nabi SAW diturunkan Al-Quran Al-Karim kepada beliau. Kemudian yang kedua, ilmu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW berpindah kepada para sahabat. Baik, pindah kepada para sahabat. Kemudian marahil tafsir. Marahil tafsir bil ma'thur. Antum catat fase ilmu tafsir bil ma'thur. Apa makna bil ma'thur? Ini perlu antum ketahui, tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang dinukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat, kemudian dari tabi'in, kemudian dari tabi'in. Ini dinamakan dengan at-tafsir bil ma'thur. Baik, ini fase ilmu tafsir bil ma'thur. Baik, dan perlu diketahui bahwasanya fase ilmu tafsir bil ma'thur, sudah antum pahami ya apa itu tafsir bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, kemudian dari tabi'in. Jadi perlu diketahui bahwasanya tafsir bil ma'thur ini adalah jenis ilmu tafsir yang paling penting, yang paling utama secara mutlak. Secara mutlak dengan syarat sahih riwayatnya. Riwayatnya sahih, kemudian penukilannya juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat dan dari tabi'in. Baik.
dan juga sahih secara matan dan sanad. Sahih secara matan dan sanad. Apa itu matan? Matan contohnya kalau hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, itu dinamakan dengan matan. Adapun sanad, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, itu dinamakan dengan sanad, yaitu jalan periwayatan. Baik. Dan ini tidak ada yang menandingi ilmu tafsir bil ma'thur dibandingkan dengan ilmu tafsir yang lain. Dengan syarat apabila sahih, riwayatnya sahih, kemudian penukilannya juga sahih secara matan dan sanad. Baik. Kemudian di dalamnya ada beberapa poin. Di dalamnya ada beberapa poin yang berkaitan dengan ilmu tafsir bil ma'thur, at-tafsir bil ma'thur. Yang pertama, al-marhalatul ula, fase yang pertama berkaitan dengan tafsir bil ma'thur. Fase yang pertama adalah dengan periwayatan. Fase yang pertama adalah dengan periwayatan wat talaqqi, dan talaqqi seperti antum sekarang ini mengambil secara lisan. Baik, mengambil secara lisan dari syekh, mengambil langsung secara lisan dari seorang syekh, dari seorang syekh. Dan marhalah ini atau fase ini fase yang pertama kali di umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dulu para sahabat mereka mengambil langsung dari Nabi SAW berupa ilmu agama. Para sahabat mengambil langsung dari lisan Nabi SAW. Kemudian mereka hafal. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan menganugerahkan dari para sahabat dengan hafalan-hafalan yang sangat kuat. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang datang setelah mereka sangat kuat dari segi hafalan. Baik. Dan ilmu tafsir ini muncul pada saat atau pada masa orang-orang meriwayatkan ilmu hadis. Jadi sama masanya. Ketika seseorang mengambil ilmu hadis atau hadis Nabi SAW, mereka mendengar langsung dari seorang syekh, seorang guru, dari lisan. Dikarenakan ilmu pada masa itu dijaga dengan hati, dihafal dengan hati. Baik. Ini marhalah yang pertama. Dan juga di sini perlu antum pahami atau perlu kita pahami bahwasanya pada masa pertama atau pada masa di awal-awal masa Islam itu tidak boleh menulis hadis Nabi SAW dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi pada awal Islam ada larangan untuk seseorang menulis ilmu atau menulis hadis. Taib, ada larangan menulis hadis. Taib. Cuma diperbolehkan untuk menulis Al-Quran Al-Karim. Cuma diperbolehkan untuk menulis Al-Quran Al-Karim. Baik. Kenapa dilarang pada masa awal Islam untuk menulis hadis? Alasannya adalah agar tidak tercampur antara hadis
dengan Al-Quran Al-Karim. Itu alasannya, agar tidak bercampur antara Al-Quran Al-Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taktubu anni syai'an wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Jangan kalian menulis dariku sesuatu, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran Al-Karim, maka hendaknya dia menghapusnya. Baik, ini larangan untuk menulis selain Al-Quran Al-Karim. Dan ini berlanjut. Larangan ini berlanjut, larangan menulis hadis, menulis ilmu-ilmu yang lainnya pada masa itu, sampai muncul seorang khalifah Al-Amawi Ar-Rashid yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau perintahkan untuk menulis ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tafsir, ilmu yang lain-lainnya. Baik, jadi pada awal Islam dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis selain dari Al-Quran Al-Karim. Baik, dan ini berlanjut dengan sampai beberapa abad, sampai datang seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau khawatir, Umar bin Abdul Aziz, beliau khawatir akan hilang ilmu ini, akan hilang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang lainnya, karena dengan wafatnya para sahabat, wafatnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan sebagaimana kita ketahui pada masa itu telah muncul orang-orang yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muncul orang-orang yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang lainnya, orang-orang ajam atau orang-orang Arab sudah ikhtilat, sudah berbaur dengan orang-orang ajam. Baik, orang-orang Arab telah berbaur dengan orang-orang ajam. Orang ajam adalah orang selain Arab seperti kita. Baik. Dan dibukanya negara-negara yang sebelumnya kafir penduduknya kemudian menjadi Islam. Mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan juga alasan yang lain adalah ada pemuka-pemuka agama, mereka masuk ke dalam agama Islam tujuannya bukan beriman, akan tetapi ingin merusak agama Islam dari dalam. Baik. Dan ini muncul dikarenakan hasad atau rasa dengki mereka terhadap Islam. Baik. Ini di antara alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa disuruh menulis ilmu agama pada masa itu. Baik. Umar bin Abdul Aziz, beliau menyuruh atau memerintahkan seorang ulama pada masa itu, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Namanya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis, dan beliau menyuruh untuk membukukan hadis-hadis, menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itulah secara resmi ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya dibukukan, ditulis, dikarang di buku-buku.
Baik. Dan alasannya telah kita sebutkan tadi, yaitu karena takut ilmu agama ini akan hilang dan alasan-alasan yang lainnya. Baik. Sampai-sampai Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau berkata, "Wallahi laula anna Umar bin Abdul Aziz umirna bil kitabah ma katabtu." Baik. Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan, demi Allah, seandainya Umar bin Abdul Aziz tidak memerintahkan kami untuk menulis dari ilmu hadis, ilmu-ilmu yang lainnya, niscaya saya tidak akan menulis. Niscaya saya tidak akan menulis. Baik. Dan marhalah periwayatan dan marhalah periwayatan ini sampai berlanjut selama tiga generasi. Generasi yang pertama adalah generasi para sahabat, kemudian yang kedua generasi tabi'in, kemudian yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Jadi fase periwayatan secara lisan ini berapa generasi? 3 generasi. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi ini mereka mengambil ilmu secara langsung dengan mendengar dari guru. Mereka tidak menulis. Baik. Jadi setelah munculnya atau adanya izin dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka diresmikanlah penulisan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik. Dan ilmu yang lain. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga perlu antum ketahui bahwasanya pada 3 masa tersebut, yaitu pada masa sahabat, kemudian masa tabi'in, kemudian yang ketiga masa tabi'ut tabi'in, ini mereka menafsirkan Al-Quran dengan tiga sumber atau 3 landasan. Baik, yang pertama pada masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang pertama adalah mereka menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, pada masa itu mereka menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan ijtihad para sahabat. Dan itu dibangun di atas beberapa perkara. Jadi ijtihad sahabat itu dibangun di atas beberapa perkara. Yang pertama, lughah al-Arabiyah. Jadi para sahabat masa itu mereka berijtihad apa yang mereka ketahui dari lughah al-Arabiyah, dari bahasa Arab yang fushah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kekuatan istimbat para sahabat dari nas Al-Quran Al-Karim. Dibangun dari kekuatan istimbatnya para sahabat dari Al-Quran Al-Karim. Apa makna istimbat? Istimbat itu mengeluarkan sebuah hukum dari Al-Quran Al-Karim maupun dari hadis Nabi SAW. Jadi kekuatan istimbat mereka dari
nas Al-Quran, kemudian dan kemampuan mereka di dalam hal tersebut dikarenakan mereka juga menyaksikan turunnya Al-Quran Al-Karim. Baik, mereka juga menyaksikan turunnya Al-Quran Al-Karim. Jadi ijtihad para sahabat itu dibangun di atas beberapa perkara. Yang pertama, lughah al-Arabiyyah. Kemudian yang kedua, kekuatan istimbatnya para sahabat dari nas Al-Quran Al-Karim dan kemampuan mereka di dalam hal tersebut dari ulama sahabah, yang telah kita sebutkan tadi. Ada berapa orang? Ada 16 orang. Baik. Ini metode atau landasan mereka di dalam menafsir Al-Quran Al-Karim pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Kemudian fase yang kedua adalah fase yang pertama apa? Fase yang pertama pada masa itu mereka mengambil ilmu atau tafsir, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya secara musyafahah, secara lisan. Baik, dihafal oleh mereka kemudian disampaikan kepada muridnya dan murid-murid mereka yang datang setelahnya. Kemudian fase yang kedua adalah fase pembukuan atau penulisan dari ilmu-ilmu. Apakah itu ilmu tafsir atau ilmu hadis, ilmu yang lain-lainnya. Baik, ini fase yang kedua, fase pembukuan dan penulisan dari ilmu-ilmu, apakah itu ilmu hadis atau ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ini muncul sebagaimana telah kita sebutkan tadi adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk menulis atau membukukan dari ilmu agama, dan ini pada awal abad kedua, Hijriyah. Dan ini pada awal abad kedua Hijriyah, Umar bin Abdul Aziz beliau memerintahkan Ibnu Syihab untuk menulis atau membukukan ilmu agama. Baik. Kemudian di sini ada faedah berkaitan dengan ilmu tafsir bil ma'thur. At-tafsir bil ma'thur. Baik, antum tulis kitab-kitab yang ditulis pada masa atau pada 3 generasi, yaitu para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kitab-kitab yang ditulis pada 3 masa atau pada 3 generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang pertama adalah kitab Jami'ul Bayan fi tafsir Al-Quran Libni Jarir At-Tabari. Kitab Jami'ul Bayan fi tafsir Al-Quran Libni Jarir At-Tabari. Ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, Ma'alimut Tanzil li Abi Muhammad Ibn al-Husain al-Baghawi, yang masyhur dengan tafsir Al-Baghawi. Kalau yang pertama masyhur dengan tafsir
At-Tabari. Baik, yang ketiga Bahrul Ulum. Yang ketiga Bahrul Ulum li Abi Al-Layth As-Samarqandi. Bahrul Ulum li Abi Al-Layth As-Samarqandi. Baik. Kemudian yang keempat Tafsirul Quran Al-Azim. Tafsirul Quran Al-Azim li Abil Fida Al-Hafidh Ibni Kathir. Baik, atau masyhur dengan Tafsir Ibnu Kathir. Kemudian yang kelima Ad-Darrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Ad-Darrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur li Jalaluddin As-Suyuti, yang masyhur dengan Al-Imam As-Suyuti. Baik. Jadi semua kitab yang ditulis, semua kitab yang telah kita sebutkan tadi, ini mereka menulis tafsir atau menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan menukilkan ucapan Nabi SAW, kemudian ucapan para sahabat, kemudian ucapan tabi'ut tabi'in. Jadi kitab-kitab ini di dalamnya berisi ucapan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Baik, ini kitab-kitab yang berkaitan dengan At-Tafsir bil Ma'thur. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.